Shalom saudaraku, kembali lagi berjumpa di Life Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, datang dengan rasa lapar dan haus akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, pada kesempatan ini kita akan belajar dari Kisah Rasul pasal 15 ayat 1-5. Ini sangat menarik saudara ya, sebab inilah konsili gereja yang pertama digelar. Saya akan bacakan langsung kali ini ayat 1-5 langsung, dan saya akan bercerita tentang latar belakang kekristenan gereja purba mula-mula ya. Baik, Kisah Rasul 15 ayat 1-5. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Venesia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Saudara, saya sengaja membelah ini ayat 1-5 dulu, dan supaya kita paham tentang latar belakang jemaat Kristen gereja purba. Jemaat Kristen itu punya dua stream besar saudara sejak semula ya. Punya dua aliran besar. Yang pertama adalah orang Yahudi di Yerusalem ya. Orang-orang Yahudi ini yang menjadi percaya dimulai dari ke-12 rasul, kemudian ke-70 murid. Nah, orang-orang Kristen di Yerusalem ini disebut juga sebagai Nosrim ya, dalam bahasa Indonesia kemudian diterjemahkan sebagai Nasrani. Itu disebutkan dalam Kisah 24 ayat 5, di mana Paulus disebut salah satu pimpinan sekte Nasrani ya. Nah, jadi kalau saudara pasti tidak asing lagi dengar kata Nasrani. Nah, itu sebetulnya adalah dari Nosrim. Itu orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen. Nah, kata Nasrani sendiri itu berasal dari kata Nazaret, yaitu pengikut Yesus dari Nazaret. Nah, persoalannya abad keempat, kata Nasrani ini, Nosrim ini dipakai oleh bidat Kristen dari Mesopotamia ya. Jadi abad keempat, kata Nosrim Nasrani ini dipakai oleh bidat Kristen dari Mesopotamia. Akhirnya kata ini nggak dipakai lagi sampai sekarang. Sebetulnya begitu. Jadi kalau dikatakan, oh ini umat Nasrani, sebenarnya nggak pas ya. Untuk kita yang di Indonesia, marganya ada yang Situmorang, Rory Pandey ya. Itu nggak pas kalau dikatakan Nasrani, sebab itu adalah untuk orang-orang Yahudi. Tapi di sana pun juga udah nggak dipakai lagi ya, karena dipakai oleh bidat Kristen dari Mesopotamia. Nah, ada golongan yang kedua adalah golongan orang-orang non-Yahudi. Nah, ini pusatnya awal-awal adanya di Antioquia. Jadi dulu pusat gereja purba sejak semula di zaman Kisah Para Rasul itu ada dua, Yerusalem dan Antioquia. Yerusalem yang pertama berdiri, kemudian Antioquia. Yerusalem adalah pusat gereja orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus, sedangkan Antioquia adalah pusat pengembangan Injil untuk bangsa-bangsa non-Yahudi. Nah, Kisah Rasul 11 ayat 26 yang kita udah bahas, murid-murid Kristus dari bangsa non-Yahudi kemudian dikenal sebagai Kristianos,
yang sekarang diterjemahkan sebagai Kristen. Nah, jadi sebenarnya kita memang lebih pas dikatakan sebagai Kristen daripada Nasrani ya. Sebab memang jadi ini sama saja ya, kalau Nasrani tadi, Nosrim tadi pengikut Yesus dari Nazaret, Kristianos ini pengikut Yesus yang adalah Kristus, yang kemudian dikenal sebagai Kristen. Nah, golongan pengikut Kristus yang orang Yahudi pun itu masih dibagi dua lagi, saudara. Jadi memang kekristenan itu punya dinamika yang luas sejak semula. Jadi tidak mungkin adanya keseragaman, karena latar belakangnya pun semua berbeda-beda. Ya. Nah itu yang termaktub dalam Kisah Rasul 6 ayat 1, ada orang Yahudi yang berbahasa Yunani dan orang Yahudi yang berbahasa Ibrani ya. Nah, ini yang sehari-hari bicara dalam bahasa Aramaik. Kita tahu dalam Alkitab ada tali takum, Eli Eli lama sabaktani. Nah, ini semua bahasa Aram, saudara ya. Nah, kenapa bisa ada bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani? Itu sejak abad ketiga sebelum Masehi, sejak Alexander Agung ya. Jadi zaman Alexander Agung menaklukkan Timur Tengah, sehingga Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Itu yang kemudian kita kenal dengan Septuaginta ya. Itu kodenya LXX. LXX itu angka Romawi 70 kan. L50 X10, LXX 70. Jadi kitab PL ini diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani oleh ke-70 tua-tua ya, 70 penerjemah, maka disebut LXX Septuaginta ya. Nah, dan golongan ini juga ada yang ikut Yesus, jadi orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Misalnya siapa? Misalnya Markus yang punya nama asli Yohanes ya. Nah, Yohanes itu kan ejaan Yunani dari bahasa Ibrani Yohanan. Kalau Markus itu bahasa Latin, jadi sudah pasti dia seorang yang terpelajar ya. Nah, jadi kalau orang zaman dulu kalau sampai punya bahasa Latin, ini pasti orang yang terpelajar, biasanya kaum ningrat. Nah, jadi kita harus tahu bahwa bahasa Latin adalah bahasa administrasi pada saat itu, karena Alexander Agung kan menguasai ya. Yunani itu bahasa internasional, ini lingua francanya. Bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari. Bahasa Ibrani adalah bahasa klasik untuk pengajaran kitab-kitab Taurat, nabi-nabi, tulisan suci lainnya yang kita namakan Perjanjian Lama sekarang, atau Tanak bagi orang Yahudi ya. Jadi sejak zaman itu memang ada 4 bahasa yang beredar: Latin, Yunani, Ibrani, dan Aram. Latin untuk administrasi, Yunani itu bahasa lingua francanya, bahasa internasionalnya. Kalau zaman sekarang kayak Inggris gitu ya. Aram itu bahasa sehari-harinya. Ya, Ibrani itu bahasa yang digunakan untuk belajar kitab suci. Nah, pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem itu sebenarnya juga sudah menjadi tanda ya, bahwa Tuhan sudah mempersiapkan Injil untuk bangsa-bangsa lain yang multilingua. Sebenarnya kalau kita tarik ke belakang lagi ya, sebelum ada peristiwa pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul 2 di mana dari bangsa-bangsa lain juga datang, kita bisa melihat bahwa Yesus pun tidak hanya berkarya di Yerusalem. Yerusalem itu kan homogen, saudara. Orang-orang Yahudi semua mayoritasnya. Tapi Yesus juga berkarya di Galilea, yang adalah wilayah bangsa-bangsa multilingua. Nah, makanya kita harus tahu ini latar belakang sejarahnya. Jadi Injil untuk bangsa-bangsa lain itu sebenarnya benih-benihnya itu sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri. Ketika dia melayani di Galilea, itu wilayah bangsa-bangsa. Dan ini bukan kebetulan. Apa yang Tuhan kerjakan di Galilea ya, di wilayah bangsa-bangsa yang juga multilingua ini, itu menggenapi nubuatan Yesaya 8 ayat 23. Nah, yang berbunyi begini: tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan,
wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, jadi sebenarnya di sini wilayah bangsa-bangsa lain itulah Galil Hagoyim. Itulah Galilea. Nah, jadi sebenarnya bibit-bibit Injil untuk bangsa lain itu sudah dikerjakan oleh Yesus sendiri ketika ia melayani di Galilea, ya. Nah, jadi memang pada awal gereja berdiri, mereka mewarisi budaya yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu proses mendewasakan pasti terjadi, ya. Sekarang di tengah-tengah Yahudi sendiri kan juga banyak, saudara. Ada Eseni, ada Saduki, ya ini yang saya sudah pernah cerita. Saduki yang menguasai bait Allah, administrasi bait Allah. Farisi golongan akar rumput. Eseni ini orang yang memisahkan diri di Wadil Qumran, ya, yang kemudian kita kenal sebagai Qumran Community. Nah, dan dari sekte Farisi ini, ya, orang-orang Farisi yang ikut Yesus, ada muncul Nosrim tadi yang kita kenal sebagai Nasrani. Nah, jadi memang di Yahudi sendiri aja tuh banyak. Nah, bayangkan gereja itu mewarisi latar belakang budaya yang begitu sangat berbeda-beda. Nah, jadi kalau kita kembali lagi dalam hal ini, kelompok pertama, kelompok Yahudi Yerusalem, ingin memaksakan hukum Yahudi kepada kelompok kedua, yaitu kelompok Antiokhia. Nah, ini yang jadi repot. Nah, makanya kaum polemikus suka menuduh Paulus yang dijadikan kambing hitam sebagai pemalsu Taurat, katanya begitu. Karena di sini Paulus bilang nggak perlu ikutin hukum Musa, disunat segala. Makanya kaum polemikus yang anti Kristen suka bilang Paulus itu pemalsu Taurat. Loh, mana yang palsu, saudara, ya? Mana yang dipalsukan? Kitabnya sama, pemaknaannya saja yang berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara harus tahu, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara ke Israel sampai detik ini, kitab PL kita itu sama persis dengan tanaknya Yahudi. Sama persis. Bahkan Tauratnya Samaria dengan Tauratnya kita juga sama, saudara. Nah, ada yang bilang enggak, Tauratnya kita udah diedit-edit. Enggak, bukan diedit. Taurat Samaria itu mengambil sebagian kitab Yosua. Karena kalau diambil keseluruhannya nanti ujungnya di Yerusalem. Sedangkan Samaria itu kan dianggap kafir oleh bangsa Yehuda, oleh bangsa Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan dia nggak mau kalau endingnya di Yerusalem. Makanya hanya diambil sebagian kitab Yosua dimasukkan ke dalam kitab Taurat. Nah, jadi Tauratnya terkesan lebih panjang, tapi bukannya beda. Ya. Nah, jadi antara kita, Yahudi, Samaria, ini semua Tauratnya sama. Ya, Tauratnya sama. Kita tidak mempercayai Taurat yang ujuk-ujuk jatuh dari langit, yang nggak punya fakta historis, yang nggak punya fakta sejarah, enggak. Ya, jadi kalau ada orang yang klaim punya Taurat yang lain, ya nggak apa-apa, klaim aja, itu kan hak asasi manusia yang namanya kepercayaan. Tapi beda dengan Taurat yang kita pegang. Taurat yang kita pegang itu sama dengan Taurat Yahudi, dengan Taurat orang Samaria, saudara. Ya, tapi beda dengan Taurat yang diklaim jatuh dari langit. Nah, kita nggak ada urusan dengan Taurat yang itu. Nah, jadi Paulus itu bukan mengganti Taurat, tidak. Kitabnya sama, cuma pemaknaannya beda. Nah, dari saudara kita yang kaum rabinik orang Yahudi, ya, kita harus tahu juga, memang sejak dulu sudah ada dua hukum yang ditentukan untuk manusia. Ya, yang pertama adalah, ya, Hatariat Misfot Moshe, itu 613 hukum Musa. Ini pun baru muncul pasca Kristen. Jumlah 613 ini sekitar abad ketiga. Tapi ya, isinya itu-itu juga gitu loh. Isinya itu-itu juga, dengan yang dari dulu ada hukum Musa Taurat, ya isinya itu-itu juga. Tapi ini disistematiskan, dinamakan jadi Hatariat Misfot Moshe 613. Tapi ini setelah zaman Kristen istilah ini. Nah, yang kedua adalah hukum Nuh, Kejadian 9, Sefa Misfot Bene Noah, 7 hukum Nuh. Ini terdapat dalam Traktat Sanhedrin nomor 86a. Traktat itu bagian dari Talmud, saudara, ya, tulisan
rabinik-rabinik. Nah, jadi memang sudah dikenal ada dua jenis hukum, ya, Misvot Moshe dan hukum Nuh. Nah, jadi bangsa Yahudi pun sebenarnya dari dulu, ya, sudah menerima orang-orang non-Yahudi yang mengikuti hukum Nuh. Ini berdasarkan traktat Sanhedrin, ya. Yang mengikuti hukum Nuh itu mereka dianggap sebagai Ger Sedek. Jadi itu orang-orang yang dianggap orang baik dan dijanjikan juga bisa hidup di Olam Haba, itu dunia yang akan datang, ya. Nah, tapi kalau mereka mau melangkah lebih jauh lagi, mereka mau diproselitkan, mau dibaptis untuk masuk ke dalam agama Yahudi, mau ikutin 613 hukum Musa, nah maka ini jadi Ger Toshav, ya. Tetapi jadi Ger Sedek pun juga mereka sudah dijanjikan bisa hidup di dunia yang akan datang, ya. Nah, jadi sekali lagi, ya, jadi ada 7 hukum Nuh, ada 613, ya. Jadi soal bilangan 7 tadi dan 613 saya sudah katakan baru ada di abad ketiga setelah masa Kristen, tapi isinya itu juga. Nah, makanya itu, oleh sebab itu, kalau kita ingat-ingat nanti kita belajar terus, saudara, ya, Paulus nggak pernah melarang menyunatkan Timotius. Tetapi kalau Titus dilarang oleh Paulus. Kenapa? Karena nggak ada urusan dengan Titus yang adalah orang Yunani, ya. Jadi sunat itu nggak ada urusan. Ya kalau mau disunat boleh aja. Sekarang disunat pun boleh, tapi alasannya bisa alasan tradisi, alasan kesehatan. Tapi itu bukan sunat keselamatan, itu bukan sunat Abraham. Saudara-saudara Kristen kita juga masih ada loh, saudara, yang melakukan sunat sampai hari ini, yaitu gereja Koptik Mesir. Itu masih melakukan sunat, tapi hari ketiga itu bukan sunat Abraham, itu tradisi Mesir. Jadi kalau ada orang yang bilang sunat kita ikutin Abraham, kapan disunatnya? Lulus SD. Itu bukan sunat Abraham. Sunat Abraham itu harus hari ke-8, itu baru sunat Abraham, ya. Jadi gereja Koptik saudara kita yang melakukan sunat itu pun bukan sunat Abraham. Kalau ada orang yang melakukan, yuk kita ikuti bapak leluhur kita Abraham, kapan disunat? SMP, umur belasan, ya itu bukan sunat Abraham. Sunat Abraham itu hari ke-8. Nah ini juga sama, saudara. Makan babi boleh nggak? Nah, babi itu kan dilarang baru 1400 sebelum Masehi, setelah ada hukum Musa, saudara, ya. Setelah ada hukum Musa baru babi mulai dilarang. Zaman hukum Nuh nggak ada dilarang, ya. Nah, jadi itu untuk orang Yahudi saja. Dan babi itu haramnya cuma nomor 4 loh. Yang pertama onta, daging onta itu haram nomor 1, apalagi minum kencing onta, ya. Yang kedua pelanduk, ketiga kelinci. Pada kelinci itu enak, sate kelinci, ya. Yang keempat diharamkan, nah baru babi. Nah, tapi kan ada sejarahnya kenapa babi itu sangat dibenci oleh orang Yahudi, ya. Nah, filsuf Yahudi dari Alexandria yang lahir tahun 20 sebelum Masehi, wafat tahun 50 Masehi, yang bernama Philo, dalam buku The Special Law, buku yang keempat, babi dilarang karena babi menurut Philo adalah binatang yang paling lezat di muka bumi bagi yang memakannya. Jadi Philo juga nggak makan, cuman dia bilang menurut dia itu binatang paling lezat di muka bumi bagi yang memakannya. Nah, jadi dari sini kita tidak bisa memaksakan satu hukum kepada yang lain, ya. Ikutin Yahudi nggak makan babi, kita juga nggak boleh makan babi. Kita boleh makan babi, saudara, ya. Nah, sebab apa? Hukum Musa itu dibagi 3 kelompok. Nah, ini saya cerita dulu terus latar belakang supaya kita paham banget. Ulangan 6 ayat 20, ya. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, lihat ini, apakah peringatan? Ini maha edot, peringatan, ketetapan, WH hukim, dan peraturan itu WH mispatim. Jadi ada 3, peringatan, ketentuan, peraturan. Nah, jadi hukum Musa itu juga dibagi 3 kelompok. Maha edot peringatan, WH hukim itu ketentuan,
WH Mispatim itu peraturan. Nah, yang pertama, peringatan itu apa? Nah, peringatan itu misalnya Keluaran 23 ayat 9, ya. Kejadian 32 ayat 32 itu perintah yang terkandung di dalamnya, jangan menyerupai bangsa Kanaan yang pada saat itu menyembah dewi kesuburan yang disimbolkan dengan daging dengan susu induknya. Nah, jadi kan Keluaran 23 ayat 19 itu kan tentang jangan makan daging bersama susu induknya. Kenapa nggak boleh? Karena itu lambang dewi kesuburan, simbol bangsa Kanaan pada saat itu. Makanya kalau saudara ke Israel makan McDonald itu ada dua macam, ada yang kosher, ada yang low kosher. Kalau yang kosher itu makannya nggak pakai cheese, karena keju nggak boleh dimakan sama daging. Itu makan daging bersama susu induknya gitu. Tapi itu untuk Yahudi, itu tuh peringatan. Lalu dalam Kejadian 32 ayat 32, jangan makan sendi di pangkal paha, karena setiap kali kamu makan daging di sendi pangkal paha, ingatlah nenek moyangmu Yakub yang bergulat dengan malaikat Tuhan dalam bentuk orang. Itu kan tanda kegigihan Yakub. Nah, jadi kalau nenek moyang kita kalengkongan, sida buta, Huang Fei Hung, kita nggak usah ikut. Kita nggak ada urusan, saudara, ya, dengan hal-hal itu. Nah, jadi membaca hukum itu harus kontekstual. Nah, yang kedua, ketentuan. WH Hukim. Kenapa nggak makan babi? Ayo, coba, kenapa nggak makan babi? Saudara cari di buku rabbinik, nggak ada yang bilang karena ada cacing pita ya, semua binatang juga ada cacing pita. Hukim itu adalah hukum tanpa alasan, modalnya hanya ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, makanya nggak dilarang untuk bangsa-bangsa non-Yahudi makan cumi-cumi, mau ikan bersisik, mau enggak, makan udang, itu semua boleh. Nah, itu tuh bagian dari WH Hukim yang Tuhan spesifik suruh untuk bangsa Israel. Modalnya satu, taat saja, ya. Modalnya satu, taat saja. Baru yang ketiga, WH Mispatim, ini peraturan. Nah, ini hukum universal. Jangan membunuh, jangan berzina. Nah, inilah ibu dari semua hukum. Jadi ketika kita bicara H-edot dan H-Hukim, peringatan dan ketentuan, kita nggak ada urusan dengan itu. Itu untuk bangsa Yahudi. Nah, saya cerita sedikit lagi. Shefa Misfot Bene Noah itu 7 hukum Nuh tadi dalam traktat Sanhedrin nomor 56a, ya. Itu dikatakan Yahudi tidak memaksakan Taurat kepada bangsa lain. Tetapi hukum Nuh, ya, hukum Nuh itu dipercaya bahwa ini hukum universal. Yang apa aja 7 hukum itu? Yang pertama, abodasara, penyembahan berhala. Tuhan nggak mau itu. 2, gilui arayot, imoralitas seksual. 3, kelilat ha'ashem, ya, itu harus berbuat baik, menghormati Tuhan, tidak menista Tuhan, tidak menista kebenaran. Itu kelilat Hashem. Yang keempat, geshel. Geshel itu tindakan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, perampokan, pencurian. Tuhan nggak mau itu. Yang kelima, sefikut damim, pertumpahan darah. Tuhan nggak mau itu. Yang keenam, evermin hakai, ya, memakan binatang yang mati dicekik. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Ya. Yang ketujuh, ada nomor 7, dinin, menyelenggarakan mahkamah yang adil. Itulah dasar keadilan, harus menjadi orang yang adil. Nah, jadi kita lihat 7 hukum Nuh ini, Shefa Misfot Bene Noah ini hukum yang universal, ya, yang berlaku selamanya. Nah, kenapa Tuhan pakai Paulus untuk melayani bangsa-bangsa lain? Kemungkinan besar karena Paulus dari suku Benyamin, lahir di Tarsus, ya. Dia adalah seorang Yahudi yang sudah banyak berjumpa dengan bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi. Jadi dia yang paling siap menghadapi bangsa-bangsa lain. Nah, dia mainnya paling jauh, saudara. Mungkin bangsa rasul lain mainnya kurang jauh. Nah, jadi Tuhan pakai Paulus. Ini memang sudah siap. Dia udah terbiasa dari dulu menghadapi bangsa-bangsa lain.
Jadi sekali lagi nggak benar kalau dikatakan Paulus yang menciptakan nama Kristen. Tidak, saudara. Ya. Nah, saya berdoa penjelasan ini membuka wawasan kita ya untuk pembahasan kita ke depan tentang konsili ini. Dan saudara jadi memahami sejarah gereja purba, sejarah gereja mula-mula. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, biar pembelajaran ini boleh menguatkan iman kami semua. Kami melihat kekristenan sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, sampai jumpa di live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.